Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari kelompok kalian hari ini mau mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yakni tentang otomatisasi prediksi harga komputer. Oke, di sini anggota kelompok kami. Yang pertama saya Rifki, terus ada Marshall, Zahir, dan juga Yusri. Jadi untuk pembuka dan latar belakang. Oke, jadi latar belakang industri komputer. Masalah utamanya itu bagaimana nentuin harga komputer secara manual itu lama, nggak konsisten, dan rawan salah harga karena variasi harga sekarang itu kompleks banget. Makanya kita butuh solusi machine learning berbasis data historis, biar taksiran harganya itu biar bisa cepat, objektif, dan konsisten. Ada rumusan masalah prediksi harga. Jadi rumusan masalah kita adalah gimana cara membangun model machine learning regression untuk menebak target variable price secara otomatis berdasarkan spesifikasi hardware-nya. Implementasi framework CRISP-DEM. Biar pengerjaannya sistematis, proyek ini pakai framework tersebut yang strukturnya lewat 6 fase utama, yakni mulai dari paham bisnis sampai nanti ke tahap deployment. Selanjutnya audit karakteristik big data. Sebelum memulai data kita audit dulu pakai prinsip VS, volumenya ada 100.000 baris, variatif, bersih tanpa missing value, dan punya nilai bisnis yang tinggi. Nah, selanjutnya struktur dan profiling dataset. Dataset utamanya ini computer price all that CSV, di mana ukuran 100.000 baris dikali 33 kolom, yang isinya berupa kombinasi tipe data, teks, kategorikal, dan angka numerik. Selanjutnya 13 kategorikal plus 20 numerical fitur. Ini daftar lengkap fiturnya, ada 13 kolom kategorikal kayak brand dan OS, serta 20 kolom numerical kayak RAM, core, CPU, storage, sampai harga komputer. Selanjutnya audit missing values dataset. Nanti pas di audit missing values-nya beneran 0% alias lengkap. Ini ngebantu banget biar si training modelnya nanti nggak bias dan hasilnya jauh lebih reliable. Selanjutnya masuk ke bab data understanding. Oke, distribusi univariate device type. Pertama, laptop mendominasi di sekitar 60.000 unit dibanding desktop yang ada di angka 40.000 unit. Nah, distribusi seimbang gini bagus buat ngurangin bias tebakan model. Selanjutnya distribusi brand komputer. Untuk brand Lenovo, HP, dan Dell paling banyak unitnya. Kita bisa kelompokin jadi premium segmen kayak Apple atau Razer dan mainstream segmen yang value for money. Selanjutnya distribusi sistem operasi dan storage. OS didominasi Windows dan tipe storage paling banyak NVMe atau SSD berkecepatan tinggi. Ini bukti kalau pasar emang udah move on ke performa yang tinggi. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya ini Zahir. Oke, terima kasih Rifki. Dari statistik eksekutif, rata-rata harga komputer itu $1.928 dengan median $1.863. Variasi kapasitas RAM-nya juga luas, dari yang paling irit 8 GB sampai yang paling besar yaitu 144 GB. Karakteristik distribusi target harga. Target harga kita miring ke kanan dengan Siunas 0,98 dan kurtosisnya 4,89. Artinya ada outlier harga premium yang cukup signifikan di kasta harga tinggi. Interpretasi histogram frekuensi harga. Kelihatan di histogram ini, harga paling banyak numpuk di rentang $1.800 hingga $2.000, tapi ekor grafiknya memanjang ke kanan karena adanya perangkat-perangkat yang lebih mahal. Korelasi spesifik hardware. Lewat heatmap korelasi ini, variabel RAM, CPU tier, dan GPU tier punya korelasi positif merah paling kuat ke arah harga komputer. Perbandingan harga antar brand. Boxplot ini membuktikan kalau brand premium kayak Apple dan Razer punya median harga yang jauh lebih tinggi dibanding brand mainstream lainnya. Selanjutnya, data preparation. Next. Selanjutnya pre-processing taxonomy. Alurnya ini kita bikin runut mulai dari data mentah, cek missing value, clamping outlier, encoding biner data kategorikal, sampai data siap pakai. Lanjut. Selanjutnya identifikasi outlier dataset. Pakai metode EQR, kita nemuin ada 976 data outlier di kolom harga dan 60 data outlier di kapasitas RAM. Penanganan outlier berbasis winsorization, biar nggak kehilangan info penting, outlier ini nggak kita hapus, tapi kita clamping biar distribusinya rapi dan stabil. Visualisasi hubungan RAM dan harga. Scatterplot ini membuktikan secara langsung makin gede kapasitas RAM-nya, harga jual komputer otomatis makin melesat naik. Densitas berat dan harga. Hexbin nunjukin konsentrasi data paling padat ada di laptop ringan berat 1-3 kg dengan rentang harga $1.500 hingga $2.500 harian. Lanjut. Pivot harga brand. Pivot stok nunjukin laptop Lenovo, HP, dan Dell mendominasi unit terbanyak di gudang kita saat ini. Selanjutnya distribusi volume inventory. Sedangkan dari rata-rata harga asli, Apple memimpin di angka $2.400 buat laptop. Next. Selanjutnya pengantar feature engineering. Proses rekayasa fitur ini wajib kita lakuin biar model machine learning kita kerjanya jauh lebih enteng dan akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yusri. Oke, di sini ada kategori price binning. Jadi di sini tuh kita mengarahkan melakukan price binning dengan continue 3 kategori itu low, medium, dan high. Terus ini ada one shot encoding juga untuk data teks kayak tipe device kita tuh mau pakai one shot encoding biner 0 dan 1. Terus di sini juga ada ordinal encoding untuk variabel tingkatan. Jadi di sini tuh kita
pakai encoding low 0, medium 1, dan juga high 2 untuk mempertahankan relasi rankingnya. Terus ini ada konsep fiturnya, jadi biar nggak overfitting kita seleksi pakai 3 fitur metode, itu filter, wrapper, dan juga embedded. Terus di sini ada bab fitur selection. Terus di sini ada korelasi fitur hasil encoding. Jadi setelah di encode, fitur bengkak jadi 51 kolom, banyak yang redundant dan bisa bikin model bingung atau nggak disaring. Terus ini ada strategi fitur metode berbasis korelasi. Jadi di sini tuh metodenya menyaring fitur yang mempunyai korelasi terhadap harga dolar 0 hingga 1 dolar yang dan membuang yang tidak relevan. Terus di sini ada strategi wrapper method. Jadi di sini tuh kita pakai pakai RFE, read gang, itu nyisain 15 fitur terbaik di mana GPU tier, RAM, dan juga device type laptop dapat bobot paling tinggi. Terus di sini ada strategi embedded method berbasis random atau MDI. Jadi di sini tuh kita memilih otomatis pakai skor MDI random forest dengan batas kelolosan minimal di angka 0,005. Terus di sini ada evaluasi akhir. Jadi di sini tuh pas diuji pakai KKN, wrapper method menang mutlak karena menghasilkan akurasi R2 tertinggi dan error MAE terendah. Terus di sini ada hasil dataset final. Jadi dataset final kita tuh DF wrapper CSEB diringkas dari 51 fitur menjadi 15 fitur optimal, jauh lebih enteng dan lebih kencang. Terus ini adalah Bob, seterusnya modeling dan evaluation. Terus di sini ada konsep arsitektur supervised learning machine learning. Jadi di sini tuh masalah kita adalah regresi karena angk- target kita harga kontinunya dan bakal menguji 5 algoritma sekaligus. Terus di sini ada KKN, yaitu KKN bekerja mencari tetangga terdekat pakai acceleration distance sederhana, tapi bakal berat kalau hasilnya makin gede. Oke, lanjut Bang Marsal. Oke, selanjutnya ada regresi linear berganda. Ini model kedua kita pakai linear regression klasik, itu cepat dilatih tapi kaku kalau hubungannya itu non-linear. Terus selanjutnya ada model ketiga, support vector regressor atau SVR. Ini adalah model ketiga di mana dia ngebentuk epsilon tube biar toleransi errornya terjaga stabil tapi lumayan lama pas di training. Oke, selanjutnya model 4 dan 5 itu menggunakan decision tree dan random forest regressor. Ini ada decision tree yang gampang overfit dan random forest yang merata-ratakan banyak pohon biar makin stabil. Oke, selanjutnya ada metrik evaluasi regresi R2 MAE RMSE. Ini performanya diukur pakai R square untuk akurasi persennya, lalu MAE-nya untuk nominal meleset tebakannya, dan RMSE-nya itu untuk penalty error ekstrimnya. Oke, selanjutnya hyperparameter tuning via grid search CV. Kita tuning parameter pakai grid search CV dan 5-fold cross validation biar performa model itu makin adil dan gak bias. Oke, selanjutnya ada perbandingan akurasi modelnya. Ini papan skor akurasinya. Random Forest itu keluar sebagai juara dengan skor tes R2-nya itu paling tinggi mencapai hampir 88%. Lalu selanjutnya ada papan skor perbandingan error modelnya atau MAE-nya. Dari sisi error tebakannya, Random Forest juga paling unggul karena punya nilai error yang paling kecil, karena tebakannya itu cuma meleset 157 dolar. Oke, selanjutnya adalah pemilihan model terbaik finalnya. Jadi model terbaiknya terus jatuh ke Random Forest Regressor dengan akurasi akhirnya 87,85% dan MAE-nya 197,13 dolar. Oke, jadi selanjutnya ada scatter plot aktual versus prediksi. Ini residual plot nunjukin bahwasanya sebaran error yang acak di sekitar angka 0 itu membuktikan bahwasanya model kita bebas dari bias sistematis. Oke, selanjutnya ada visualisasi residual plot. Ini visualisasi yang membuktikan bahwasanya tebakan random forest-nya atau garis halusnya itu jauh lebih konsisten dibanding decision tree tunggal yang kaku. Oke, selanjutnya ada diagnosis tingkat overfitting model. Jadi gap ini tuh adalah membuktikan bahwasanya si random forest ini jauh lebih konsisten dibandingkan decision tree tunggal yang kaku. Oke, selanjutnya ada diagnosis tingkat overfitting model. Jadi gap antara akurasi data train dan tes pada random forest itu sangat tipis, membuktikan bahwasanya model kita itu stabil dan gak kena overfitting. Oke, kesimpulannya adalah kita sukses bikin otomatisasi pricing pakai random forest dengan akurasi tinggi untuk bantu bisnis pricing otomatis. Oke, sekian presentasi dari kelompok kalian. Namun sebelum ditutup, saya akan memperlihatkan demo yang udah kita buat. Jadi ini salah satu demo yang udah kita buat. Jadi di sini kita merancang sebuah website yang bisa memprediksi harga laptop berdasarkan apa yang udah kita kerjakan tadi. Jadi di sini kita bisa milih laptopnya apa, misal HP. Terus juga ini ada modelnya, sistem operasinya. Terus juga di sini ada jumlah CPU core-nya. Jadi di sini semakin besar, mungkin bisa dilihat harganya juga semakin tinggi ya. Ini merepresentasikan bahwasanya jika core-nya tinggi itu harganya juga makin tinggi gitu. Ya, terus juga ini misal 8 core aja isi. Terus ini juga GPU-nya di mana jika GPU-nya juga makin bagus itu dia akan makin mahal juga. Ini ada di sebelah sini ada perbandingan harganya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Ini memori juga sama. Ini media penyimpanannya, kapasitas penyimpanannya, ini drive-nya, terus ini layarnya, ini ada fisik listrikannya. Oke, di sini kelihatan lengkap. Ini ada estimasi harga retailnya, ini ada dalam USD, dalam IDR, terus ada matriks ML-nya. Di sini ada random forest regressor itu tes R2 skornya itu ada 87,85% dan MAE-nya segini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kalian. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.